Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Komariana NIM A011252 dari kelas TPFB 2020, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengendalian persediaan yang diampu oleh Bapak Alfani Rismanugroho. Pertama, apa sih persediaan itu? Persediaan adalah aset dalam bentuk barang untuk mendukung kegiatan operasional. Mengapa perlu persediaan? Pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan dari konsumen yang sifatnya mendadak. Kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan baik itu jumlah, waktu dari supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. 3. Tujuan persediaan ada 4. 1. Memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. 2. Untuk memperlancar proses produksi. 3. Mengantisipasi stock out atau kurangnya persediaan. Yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Yang keempat, konsep dasar persediaan, yaitu 1. Kapan melakukan pemesanan, dan kedua, jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan ada 3. 1. Pendekatan titik pemesanan atau reorder point approach. 2. Pendekatan tinjau periodik atau periodic review approach. 3. Material requirement planning approach. Reorder point. A. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. B. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. C. ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan atau LT. D. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Perhatikan tabel berikut. Jika stok awal di gudang itu 1000 dan penjualan per harinya 100 sampai 5 hari, jadi sisa stok di gudang tinggal 500, maka harus membeli lagi 500 untuk memenuhi stok gudang. Periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah maks yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. PRA ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Pada gambar ini adalah rumus periodic review approach. Q sama dengan TPM dikurangi P dikurangi GSP ditambah PLT. Bisa dibaca sendiri keterangannya, teman-teman. Perhatikan grafik berikut. Jadi semisal stok di gudang 1000 dan ketika dicek ada 800, berarti harus membeli 200 untuk memenuhi gudang. Kemudian dalam beberapa waktu kembali dicek tinggal 700, berarti harus membeli 300 untuk memenuhi stok gudang. Dan pengecekan itu dilakukan secara berkala. Kedua pendekatan tersebut mengandung resiko. Yang pertama, stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Yang kedua, stock out terjadi jika pesanan yang diterima melebihi jangka waktu lead time. Dan yang terakhir, material requirement planning approach, yaitu sistem yang dirancang khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Nah, itu dia penjabaran dari materi yang pertama. Selanjutnya akan saya sampaikan materi yang kedua mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan barang atau bahan dari luar. Biaya pesanan dapat berupa biaya penulisan pemesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya materai atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, maka akan semakin besar juga biaya pemesanan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan, carrying cost atau holding cost. Biaya penyimpanan itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya modal, opportunity cost atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. 2. Biaya simpan, biaya sewa gedung,
perawatan dan perbaikan bangunan, listrik, gaji personal keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. 3. Biaya risiko, biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, maka semakin kecil biaya penyimpanan. Perhatikan grafik berikut. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin kecil biaya penyimpanan. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan stock out cost. Terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau customer memintanya. Adapun biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi 1. Biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. 2. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, dan biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki karena adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap di rumah, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bye-bye!